Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wassahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kalau dalam banyak kajian kita harus menyayangi ibu, menyayangi pasangan, menyayangi anak, menyayangi lingkungan, cing atau sekali-kali mah orang menyayangi diri sendiri. Saha deui atunya Pak, anu kedah mikanya ka diri urang iwalti diri urang sorangan. Kunaon atuh kedah mikanya ka diri sorangan, kenapa harus menyayangi diri sendiri? Karena ini, satu, kita itu adalah ciptaan Allah dengan sebaik-baik penciptaan. Mana lebih disayang, mobil 500 juta, mobil 50 juta? 500, yang 500 mah di garasian, ditutupan, 50 juta mah di luar. Nah, oleh Allah kita diberitahu bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, maka harus dijaga. Dijaga, dirawat gitu. Yang kedua, tugasnya juga mulia, yaitu menjadi khalifatullah fil ard. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diciptakan untuk menjadi wakil Allah di muka bumi. Kan tugasnya mulia, jabatannya tinggi. Mana yang harus lebih dihormati, gubernur atau lurah? Secara jabatan, lurah ya. Khalifah Allah di muka bumi, wakil Tuhan yang menjalankan tugas keilahian, menebarkan manfaat, menolong yang susah, memecahkan persoalan-persoalan. Itu sebagai khalifah kan tugasnya itu. Meskipun memang kenyataannya terjadi yang sebaliknya, perusakan. Ya. Memang kadang-kadang dibilang merusak, bilangnya memperbaiki. Jangan dirusak, enggak, ini mah sedang membangun katanya. Membangun kan perlu pengorbanan, ya. Tapi kita teh lagi ngebangun apa negeri ini teh, pengorbanannya terlalu banyak sampai ka cai ge kedah meser tuh tingali. Tanah nu batur, cai meuli. Terlalu besar pengorbanannya. Maka kalau disadari kita ada khalifatullah fil ard, wakil Tuhan di muka bumi, ya tugasnya juga mulia, merawat bumi. Bumi itu kalau dirawat oleh Allah akan dihadirkan yang hilang. Sepasang suami istri di Megamendung, Bogor, membeli tanah beberapa ribu meter. Tanahnya gersang, terus ditanami berbagai macam tanaman, dirawat gitu, berkembang dari 1000 meter jadi sekian hektar. Dalam waktu 15 atau 20 tahun di kawasan itu sudah jadi hutan beneran, ada mata air, tanaman-tanaman, buah-buahan juga ditanam, monyet datang lagi, binatang. Jadi ekosistem itu dihadirkan lagi. Sungai-sungai yang asalnya enggak ada hadir Pak, mata air ngalir, dan oleh beliau tidak dibuatkan solokan gitu, biar memang mengalir seperti sebagaimana alaminya. Sang suami meninggal, dimakamkan di situ, kata istrinya, suami saya memang bercita-cita ingin dimakamkan di daerah hutan. Nah ini jadi tuh hutan yang alami saja, kerjanya apa? Ditanami.
Ya, sekarang kita sedang mendapat kabar ya ada 2,5 juta hektar lahan di Papua sedang dirubah. Hutan itu multikultur, kebun sawit monokultur, itu sudah berbeda. Mal aya di kebun sawit harimau, monyet, yang ada kobra. Rata-rata di kebun sawit itu adanya ular kobra. Jadi memang merawat bumi itu harusnya menjadi bagian yang kita pikirkan dalam kehidupan. Karena itulah kita harus menyayangi diri sendiri agar bisa menjalankan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Bapak Ibu kalau naik pesawat kan ada pengumuman tuh, pramugari mengumumkan kalau terjadi sesuatu nanti akan turun itu oksigen dan bagi yang membawa anak pasang dulu diri baru nolong gitu. Bagaimana mau nolong orang kalau kita ripuh gitu. Jadi menyayangi diri itu konteksnya karena kita punya tugas yang mulia dan harus kita jalankan. Kita harus menyayangi diri sendiri karena kadang-kadang juga kita itu terjebak pada sesuatu yang kita tidak suka. Namanya dosa. Dosa itu pasti nggak suka. Sesuatu yang kita tidak ingin orang lain melihatnya atau mengetahuinya kan itu ismu itu. Dan kita nggak seneng. Tapi kata Allah, wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan memang aya kadinya jalana gitu. Bukan membiarkan kemaksiatan, bukan membiarkan kesalahan, tapi kalau terjadi kesalahan, berbuat dosa, maka intinya nanti kepada taubat. Intinya menyayangi diri sendiri di dalam Islam itu ini 3. 1 taubat, 2 tazkiyatun nafs, yang ketiga tawakal. Kalau tidak ada pintu taubat, badai kemana orang? Manusia berpotensi berbuat dosa demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Kami ilhamkan pada jiwa manusia fujur dan takwa. Terlanjur berbuat dosa, ada yang namanya mana ya? Ya loncat-loncat dikit. Karena kalau ngikutin algoritma materi ini harus 6 jam. Oh, kelewat. Nah, ada toxic guilty, rasa bersalah yang meracuni. Bentar, Bapak Ibu punya dosa enggak? Punya ya. Tapi anteng gini kan. Karena ada orang yang punya dosa, itu betul-betul terracuni, dia enggak bisa lepas dari perasaan berdosa. Dan dia terbebani merasa bersalah. Apalagi kalau dosanya itu misalnya menyakiti orang yang paling dekat. Anak durhaka pada orang tua, suami berkhianat pada istri, istri berkhianat pada suami, itu bisa jadi toxic guilty, perasaan bersalah. Suami mengkhianati istri, istrinya udah memaafkan, suaminya merasa bersalah. Sepanjang hidup merasa bersalah. Atau sebaliknya, istri berkhianat pada suami, suaminya sudah memaafkan, istrinya yang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Jadilah rasa bersalah yang meracuni, yang dia bisa merasa menjadi manusia terburuk karena satu dosa di masa lalu. Padahal tadi sudah diberitahukan bahwa di dalam Islam ada konsep yang sangat indah, yaitu 1 taubat. Kalau sudah taubat, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sat teman-temanna Allah mika cinta mikanya ka jalmi-jalmi anu tobat jeung bebersih. Jadi kalau orang berdosa itu musuh Allah, temannya setan. Begitu tobat jadi kekasih Allah. Selesai tah.
Kenapa dikasih jalan tobat? Dan memang kita pasti berbuat dosa, pasti itu. Ada manusia yang nggak berbuat dosa. Karena ada dosanya, bedanya ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Bedanya ada yang membiarkan dosa berlaku terus, ada yang cepat tobat. Ada yang dosa terus, ditabung gitu. Batur mah nabung teh uang, nabung emas, mah nabung dosa. Terus berbudak bangor, rada gede bangor, sampai kakolot bangor. Tapi di ujung perjalanannya tobat. Kadang pikabitaeun gitu Pak. Pikabitaeun teh, Masya Allah, kasih sayang Allah. Tobat itu, pintu taubat adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Dan caranya Allah untuk mengajak hamba yang berdosa untuk tobatnya, kadang melingkar jauh gitu Pak. Tidak langsung. Ya. Orang tidak sholat berdosa enggak? Besar kecil? Besar. Meninggalkan sholat itu lebih besar daripada 1000 kali berzina. Bukan berzina yang jadi kecil, bukan. Angger zina itu dosa besar. Tapi meninggalkan sholat itu 1000 kali dosa berbuat zina. Tapi ada orang yang tidak sholat berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba bisa pergi haji. Saya nemanin seorang jamaah dari hotel menuju ke Masjid Nabawi, baru datang beliau. Yuk orang ke masjid, antar bud, enggak mas. Tapi di hadapan Masjid Nabawi nggak bisa jalan. Diam gitu. Megangin ke saya, tangannya keringat dingin. Ai mas kunaon? Kalau sakit mah istirahat. Kita belum ke Mekah, belum haji, ini baru datang. Saya tidak sakit. Kenapa jadi cicing kieu ngebeku? Nge-freeze. Da asa teu pantes cenah masuk ke Masjid Nabawi teh. Nah, teu pantes. Da abdi mah loba dosa cenah. Ai soal dosa mah saya ge loba ngan teu beja-beja. Ai mas memang dosana naon? Dosa saya mah besar bud cenah. Dosa mas mah pokoknya naon atuh sok sebatkeun. Saya teh tos 10 tahun tara salat, tara puasa. Eta mah nyeplos we hilap abdi pembimbing, tara salat, tara puasa, nabat haji cik abdi teh. Itu tara salat, tara puasa, nabat haji itu. Da ukuran naga haji mah terakhir. Sahadat, salat, zakat, saum, haji. Nabat haji. Ya eta cenah pun bojo cerewet. Bermanfaat ternyata bu istri cerewet teh. Unggal poe teh ngomongna teh haji we. Mumpung aya duit, mumpung sehat, mumpung aya waktu, hayu orang teh geus kolot, usianya sudah 72 tahun. Jadi mas teh berangkat tahun ini teh da geus dibayar cenah $15.000 kan plebar mun teu jadi cenah. Tapi di hadapan Masjid Nabawi tiba-tiba saya merasa kotor dan tidak pantas. Harus bagaimana saya? Bud katanya. Hayo orang masuk ke masjid, berarti kalau sudah ada di Madinah, kota suci, ada di depan Masjid Nabawi, berarti mas sudah diterima oleh Allah. Sekotor saya diterima Allah. Buktinya kata saya. Tidak dicekal oleh Allah dengan di imigrasi lolos, berarti boleh. Kalau tidak boleh mas sama Allah malah ya di dia buat dimawatkan dicengkareng kene. Geningan ku Allah ditampi ayana di dia. Ayo segera masuk ke masjid. Harus apa saya katanya? Di dalam masjid sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sesudah itu sholat tobat. Kumaha sholat tobat teh sama 2 rakaat niatna sholat tobat. Di dalam sujud-sujud yang panjang sok tobat atas segala dosa-dosa, terutama dosa yang 2 itu, meninggalkan sholat dan meninggalkan saum Ramadan. Saum Ramadan itu tidak bisa diganti. Ditinggalkan dengan sengaja tanpa alasan syar'i, bahkan 1 hari saja tidak bisa diganti dengan saum sepanjang tahun. Ia mah puluh-puluh tahun tara puasa. Malahan dari anak buahnya kemudian saya tahu kalau bulan puasa teh si eta mah jam 12 siang teh nyuh kopi di kantor teh.
Terus nanda kopi di dapur ke ruangan teh puntennya abdi mah teu puasa gitu. Tetepan luar biasa dolim. Pimpinan pemilik perusahaan kalahkan nyontohan teu bener. Taubat aja Mas dalam sujud-sujud yang panjang. Bahasa Indonesia dalam hati. Sebutkan ampun, minta ampun pada Allah. Surat apa yang dibaca? Bebas kata saya tusuk. Rakaat pertama habis Al-Fatihah, Al-Kafirun boleh. Atau apa? Itu apa? Ai kuliah mah apa? Nyata naon sok. Al-Kafirun teu apalna kuliah boleh. Kuliah ayuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas kalau enggak apal Al-Ikhlas kulhu. Saya baru kali itu dan belum melihat lagi orang yang taubat dalam sholat taubat dan badannya berguncang sepanjang sholat. Terutama ketika sujud dalam isak tangisnya. Merasa bahwa oleh Allah diberi kesempatan taubat. Padahal dia juga tahu bahwa meninggalkan sholat itu dosanya besar. Bahkan sama dengan meruntuhkan agama. Sholat itu tiang agama, as-sholatu imaduddin. Yang meninggalkan sholat sama dengan merubuhkan agamanya. Dia tahu. Dan dalam sujud-sujudnya yang panjang bergetar tubuhnya. Beres itu saya ajak ziarah ke makam Rasulullah. Wah tangisnya pecah. Jadi ada jalan taubat. Jalan tobat itu jalan supaya kita tidak terlalu menyesali diri atas dosa-dosa. Apa gunanya nyadar pada dosa tapi terus menyakiti diri? Bukan jalan Islam. Dan Islam taubat. Sebesar apapun dosa, ada jalan tobat. Kalau engkau datang dengan dosa setinggi gunung, maka di sisi Allah ada gunung ampunan yang lebih tinggi daripada gunung dosa yang kau bawa. Kalau dosamu seluas lautan, di sisi Allah ada lautan ampunan yang jauh lebih luas daripada lautan dosa yang kau bawa. Jadi ketika ada kesempatan tobat, tobat. Yang kedua, dalam Islam menyayangi diri itu ada dalam tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Dari apa? Ya terutama dari dosa. Dengan cara apa? Terutama dengan ibadah. Dari sholat ke sholat, kan dosa-dosa diampuni. Dibersihkan seperti orang yang di halaman rumahnya ada 5 buah sungai kata Nabi. Atau seperti orang yang berjalan dari satu tempat ke tempat lain, dia melalui 5 buah sungai dan di setiap sungai dia membersihkan dirinya. Maka ketika pergi bersih, pulang bersih. Subuh bebersih, sebelum tidur bebersih. Itu cara membersihkan diri melalui ibadah. Laki-laki dari Jumat ke Jumat dibersihin. Nanti ketemu dengan Ramadan, dosa-dosa diampuni. Jadi tazkiyatun nafs yang jelas-jelas bisa kita lakukan itu adalah dengan ibadah. Atau dengan istighfar. Nah yang ketiga konsep untuk membuat kita bisa menyayangi diri sendiri itu tawakal. Dan kita mah geningan tidak punya kemampuan apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Nabi berwasiat pada Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu wasiatnya, perbanyaklah membaca wala haula wala quwata illa billah. Dan kita mah tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Tulang kita kokoh tapi ringan, kuat tulang teh. Kuat, dia materialnya kuat, menahan beban juga kuat, tapi ringan dan berongga. Di dalam tulang ada yang namanya sumsum ya. Ingat kalau beli itu mie kocok, sok aya sumsum. Itu sumsum itu pabrik darah yang dalam 1 detik dialirkan 2,5 juta sel darah. 1 detik 2,5 juta sel darah.
Kalau dibebankan pada kita, satu tidak bisa, kalaupun bisa sabarahaeun biayana. Masing-masing kita punya jantung yang bekerja seperti pompa, ya, memompa darah ke seluruh tubuh. Panjang pembuluh darah kita Pak kalau disambungkan gitu 100.000 kilometer. 2,5 kali keliling bumi, bumi kelilingnya 40.000 kilometer. Pembuluh darah kita 100.000 kilometer. Dan itu jantung itu kan hampir rata-rata manusia Indonesia, manusia di dunia rata-rata jantungnya sehat. 1-2 aja yang kayak saya harus pasang ring gitu ya. Saya 2, ada teman saya 7, jadi the Lord of the Ring. Ringnya 7. Rata-rata kan jantung sehat. Padahal kak jantung itu bekerja 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 365 hari dalam 1 tahun. Tidak pernah berhenti memompa. Jantung itu rata-rata memompa darah, gerakan mompanya itu 100.000 kali per 24 jam. 100.000 kali rata-rata. Kadang lebih cepat, kadang lebih lambat tergantung tanggal. Tanggal kolot rada deg-degan. Jantung bekerja tanpa diservis, tanpa ganti suku cadang. Ya, saya gentos. Badai ke mana? Ke dokter naon dia ngagentos klep. Padahal jantung digunakan 63 tahun, mungkin ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun, 40. Sepanjang puluh tahun itu, dari mana energinya untuk bisa bekerja? Dari makanan. Bagaimana mengubah makanan jadi energi yang menggerakkan jantung? Wala haula wala quwata illa billah. Bab dicocorengit oge teh kalau tidak ditolong Allah nggak bisa apa-apa kita Pak. Ketika nyamuk menggigit tangan kita dalam kecepatan yang sangat cepat, itu dikirim informasi dari kulit ke otak dan sumsum tulang belakang, kemudian diperintahkan tangan untuk memukul ke titik, bari dikirim eta koordinatna, tah di dia Sherlock eta teh. Leungit teh behdinya, plok kena kan? Kan enggak kena. Nyamuk gigit tangan, iya kan dia kan itu. Kan dia, itu tuh bukan sesuatu yang terjadi tanpa proses. Cuma prosesnya sangat cepat. Siapa yang melakukan? Allah. Nyamuk menggigit tangan, dikirim tuh dari reseptor kulit ini kan reseptor terbesar. Dikirim syaratnya ke otak, kemudian ke sumsum tulang belakang. Kemudian diperintahkan tangan bergerak. Kalau nyamuknya di kiri, tangan kanan yang bergerak. Kalau yang dicocok tangan kanan, tangan kiri bergerak. Dikirim lokasinya, akurat, ceplok gitu. Itu bukan proses yang terjadi begitu saja. Tidak bisa tanpa pertolongan Allah. Jadi kita bertawakal kepada Allah karena kita memang bukan penentu keberhasilan. Membesarkan anak, SD, SMP, dijagaan, sekolah pilih sekolah Islam. Begitu SMA, milih sorangan. Mulai aneh perilakunya. Perguruan tinggi lebih aneh lagi. Gimana ini teh? Kewajiban orang tua mendidik anak sampai balik. Begitu anak itu akil balik, tanggung jawab dia. Ya kita orang tua kan nggak bisa lepas, betul. Tapi orang tua juga bukan penguasa pada hati anak. Kita menjaga, memberikan jalan, memberikan contoh. Tapi dalam perjalanan kan kita tidak tahu. Makanya penting untuk selalu menjaga komunikasi yang baik orang tua dengan anak sehingga tidak berpisah jalan gitu. Hubungan anak dan orang tua yang baik itu antara lain tergambar dari bahwa anak bisa cerita ke orang tua kejelekan yang dia lakukan di luar. Ngaku gitu budak teh. Dan kemudian tobat gitu, bukan ngaku terus gitu goreng. Enggak, bukan dibiarkan dalam kegorengan tapi ada komunikasi. Mulai berpisah jalan ketika komunikasi tersumbat. Orang tua pengen anak sempurna, anak sedang dalam pencarian jati diri, kadang kiri kanan kan Kang Daan ge
kapungkur mah henteu soleh kieu, ya. Soleh pisan. Kita semua merasakan Pak Bu ya, di mana waktu remaja gitu kan bolak-balik. Tapi kadang-kadang orang tua sok teu adil, diri sorangan mah siga roller coaster, ai anak meni kudu lempeng gitu. Salah seeutik sintrek carekan rek mana kamu teh. Wah, ngobrol yang baik, terima. Nah, ini bagian-bagian yang kemudian akan mengantarkan kita kepada bagaimana kita mencintai diri sendiri, dalam bahasa Inggrisnya self love. Naon self love teh? Kondisi menghargai, menerima, dan merawat diri secara holistik, bukan sekadar feeling, tapi tindakan yang aktif. Kalau ada yang perlu materinya nanti saya share ke Kang Daan ya, nanti untuk dibagikan. Mau ceramah di tempat lain, dipakai ganti aja nama depannya, jangan Budi Prayitno gitu ya. Self love itu artinya mencintai diri sendiri, bukan berarti memenuhi segala keinginan diri. Self love itu mengharuskan Anda untuk memperlakukan dan menerima diri dengan baik apa adanya. Self love itu aspek penting dari kesehatan mental. Orang yang sehat mental itu orang yang merasa sejahtera secara emosional, psikologis, dan sosial. Orang yang sehat mental itu mampu menerima diri. Orang yang sehat mental itu mampu bangkit dari keterpurukan. Jadi yang bukan orang yang sehat mental itu bukan orang yang tidak pernah gagal, bukan orang yang tidak pernah jatuh, bukan. Tapi mereka yang mampu bangkit sesudah terpuruk gitu. Nah, ini salah satu aspek pentingnya adalah self love. Ketika self love ini diterapkan, kita akan merasa lebih mudah untuk berpikir positif termasuk saat marah, kecewa atau sedih. Jadi walaupun marah tapi kita punya jeda gitu Pak. Jadi antara emosi dengan tindakan tuh ada jeda. Apakah yang saya lakukan ini oke gitu ya. Lagi nyupir tiba-tiba dipotong dari kiri. Shit. Udag, pepet atau antep. Ya tergantung ya. Kalau mobil kitanya keor nyalipna Fortuner mah antep ya. Mal kaudag gitu. Ada jeda gitu ya. Jadi penting kita memiliki rasa cinta pada diri sendiri ketika marah itu terjaga. Kecewa, sedih, tidak larut gitu dalam emosi yang negatif. Self love itu sebuah fondasi yang memungkinkan kita untuk bersikap tegas, menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, mengejar minat dan mimpi, serta merasa bangga pada diri sendiri. Kan penting-penting semua ini teh. Bersikap tegas penting. Mana benar mana salah teh jelas. Tapi bahwa orang punya pendirian berbeda dengan kita ya apa boleh buat ya Pak. Kita punya pendirian tegas, tapi orang lain beda pendapatnya, kumaha deui ya. Dan kita tidak bisa mengatur pikiran orang. Menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain, tidak toksik. Karena ada interpersonal relation yang toksik. Si A teh, jadi ginilah gampang nama. Punya teman tapi tiap naik angkot bareng cik pangmayarkeun heula lah cenah. Teh lain sekali asa sering gitu. Tapi kita mau bilang enggak hese gitu. Ya. Beli lotek sama, loket teu kacandak cenah. Nah aya we gitu. Dan kita teh terus itu hubungan yang toksik ya. Kalau dia bersalah, kita harus memaafkan. Begitu kita berbuat salah, wah dimaki-maki. Tidak bisa hubungan seperti itu, harus sehat ya. Kita mengejar minat dan mimpi, tiap orang punya minat, punya impian. Ya meskipun pada usia tertentu harus tahu diri. Ya, apakah masih bisa mengejar impian setinggi bintang di langit atau cukup setinggi pohon kelapa gitu ya. Ya tahu diri ya. Kalau usia sudah 60 70 kahayang masih kene wah jika pemuda 30-an ya teu katanagaan ya Pak. Kahayang aya kaeueuh-eueuh gitu. Dan nanti merasa bangga pada diri sendiri. Ya karena itu penting untuk mengelola self love dengan baik.
Saat kita menerapkan self love, kita akan menerima diri sendiri apa adanya. Ini penting, menerima diri apa adanya. Menerima semua kondisi dalam hidup, baik suka maupun duka, dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan. Tidak bisa memilih bahwa kita anak bapak dan ibu kita, nggak bisa milih. Kondisi masa kecil kita bagaimana, sekolah kita sampai di mana, nggak bisa milih. Ya memang sudah begitu kejadiannya. Ya. Itu kita terima dengan baik, suka maupun dukanya. Karena ada yang terbelenggu oleh toxic guilty tadi, atau dia merasa dia mah sial, punya orang tua yang gak ngurus. Padahal dia juga udah tua, orang tuanya udah tua, terus kumaha? Masa dia tidak bisa berdamai dengan masa lalu yang menurut dia jelek. Ayo terbebani oleh itu. Bukan begitu yang sudah dilakukan. Kita harus menerima kondisi dalam hidup kita, baik suka ataupun duka, dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh kita. Teu nemleuhkeun. Jadi kieu teh da meureun bapak urang sih. Tah. Padahal orang geus jadi bapak, tapi nu disalahkan anggar bapak urang gitu. Jadi enggak ada tanggung jawabnya. Nah, self love itu juga menumbuhkan sikap qanaah. Qanaah ridho dengan apa yang ada sekarang. Bahwa pengen lebih baik besok mah enggak. Ridho ayeuna nu kengingna ayeuna kieu diri dengan senang hati menerima. Bukan tidak boleh punya ambisi, mah enggak. Ya. Tapi kan ambisi orang beda-beda ya. Ada yang masih ambisi, aduh follower batur 3 juta, orang kolek 3.000, kumaha yo. Wah gitu. Ya, kalau masih hidup karena validasi jadi capek gitu. Ya, ngejar-ngejar dan membandingkan dengan nasib orang lain, merasa tidak bahagia. Batur mah ciga leuwih beunghar, ciga leuwih sukses, ciga leuwih bahagia. Padahal iya. Ngeri hate deui gitu. Enggak usah. Kata agama kita mengajarkan qanaah, terima yang sudah ada sekarang. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tidak ada nasib yang keliru, tidak ada takdir yang keliru. Memang inilah perjalanan hidup yang sudah kita jalani. Self love itu menaikkan harga diri, ya. Self esteem, nilai diri, harga diri itu penting. Ya. Jangan rendah diri di hadapan makhluk. Kau ketemu dengan orang Arab pakai gamis dicium tangan, padahal buah kuli. Ya. Kau bertemu bule, oh langsung minder. Kenapa minder? Gak bisa bahasa Inggris. Padahal si bulenya gak bisa bahasa Indonesia. Ya. Sama gitu. Kenapa hilang Kang? Jadi gambar kuda begini kenapa? Oke itu. Oke. Coba. Balik. Penting kita memiliki penilaian yang positif pada diri sendiri, ya, self esteem. Dan self love itu akan meningkatkan harga diri kita. Tidak mudah goyah oleh validasi eksternal, tidak bingung, tidak galau karena pendapat orang lain. Kita punya selera, ya seleranya halal gitu, ya atos gitu. Membuat kita bisa lebih mencintai sesama. Mencintai diri sendiri itu bukan narsis, ya. Narsisus Bandungiensus. Orang Bandung rata-rata narsis. Tidak menikah dan mengatakan saya karena menjadi bukan. Jadi makanya tadi dikatakan tidak boleh keluar dari kaidah syariat. Ya.
Kita hidup itu dibimbing oleh agama dengan kaidah dan contoh. Kaidahnya ada bimbingan dari mana? Dari Rasulullah SAW. Rasul menikah, ya kita juga menikah. Tidak menikah dengan alasan mencari diri sendiri, mungkin eta mah jampe eleh gitu Pak. Tahu jampe eleh? Gagal wae jadi tas we gitu. Escape gitu dari problem. Jadi tidak boleh kita membiarkan diri menjadi orang yang misalnya melanggar syariat dengan cara tidak menikah, tapi kemudian dilarikan kepada bahwa ini karena mencintai diri sendiri. Enggak. Karena justru nanti yang namanya self love itu di dalam Islam, justru dampaknya adalah bagaimana kita lebih menunjukkan kasih sayang kepada lingkungan. Tidak beriman kalian kalau belum mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Yang terbaik di antara kalian khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ajaran Islam tidak mengenal konsep-konsep seperti tadi. Jadi tidak bisa diterima pernyataan Pak, yes Pak, atas we. Nanti kita sibuk dengan ngoprek. Mohon dimaafkan, nanti filenya akan saya bagikan untuk bisa ditafakuri. Jadi sekali lagi kalau orang yang mengatakan bahwa saya mencintai diri sendiri karena itu saya tidak menikah, tidak begitu. Islam membawa aturan Islam yang terbaik. Sayangi diri sendiri dengan cara apa? Dengan penuhi hak-hak kewajiban atau hak-hak jasad. Ya. Nanti pada jasadmu ada hak. Dalam hadis-hadis disebutkan bahwa menyayangi diri sendiri itu termasuk memberikan hak kepada tubuh kita. Ada hasrat kepada lawan jenis, diberikan jalan. Ada keperluan untuk saling menyayangi, diberikan jalan. Bukan berarti seperti tadi. Begitu Pak? Belum puas? Kenapa? Ada ahli hadis yang tidak pernah menikah, tapi bukan karena tidak mau. Bukan karena tidak mau. Tidak boleh siapapun. Faktanya dia tidak menikah, bukan tidak mau. Tapi mungkin ketika mencoba menikah juga sulit untuk bisa menjalin relasi yang baik. Atau mungkin ada yang terkuat. Orang kecintaannya kepada ilmu melebihi kecintaannya kepada dunia beserta isinya. Kadang-kadang hese punya pasangan gitu teh. Karena istri kesekian, cinta pertamanya buku, nomor 2 buku, katilu buku. Pemajikan tadi urus, ya susah kan menjalin relasi dengan yang seperti itu. Dan saya yakin ahli hadis yang tidak menikah itu bukan karena tidak mau. Karena tidak boleh mengatakan tidak mau. Bukan konsep Islam hidup tidak menikah itu. Ya, itu para pastor dalam Katolik. Orang yang tidak nikah sebagai pastor punya derajat yang lebih tinggi daripada yang nikah. Yang nikah mah biasa, ini mah lebih tinggi karena bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dalam Islam mah tidak, itu mah ada hasrat yang sifatnya manusiawi. Justru harus disalurkan di saluran yang tepat. Cuma ada satu salurannya apa? Pernikahan. Di luar pernikahan nggak bisa. Baik, dilanjutkan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ada 4 unsur dalam self love itu. Saya yakin tidak akan bisa semuanya, tapi kan saya boleh mencoba saja. 1 adalah kesadaran diri, self awareness. Yang kedua, penerimaan diri, self acceptance. Yang ketiga, welas asih pada diri sendiri, mikanya ka diri. Yang keempat, perawatan diri. Kesadaran diri di dalam Islam bukan sekedar tahu apa yang dirasakan, tapi sebuah ilmu dan cahaya dari Allah yang ditanamkan ke dalam hati hambanya untuk mengenali hakikat dirinya. Siapa saya? Apa posisi di hadapan Allah? Siapa saya? Hamba Allah. Apa tugasnya?
Tugas kita apa? Kita diciptakan untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu disadari. Ya, sadar kita teh hamba Allah. Tugasnya ibadah. Dan dalam konsep Islam yang namanya self awareness ini menyadari juga bukan cuma kita sadar diri, kita juga sadar ada musuh. Siapa musuh itu? Iblis, setan, yang bisa jadi yang jadi musuh itu diri kita sendiri. Siapa? Hawa nafsu. Yang menggoda dari luar iblis, yang menggoda dari dalam hawa nafsu kita sendiri. Maka jangan merasa sudah hebat, tidak. Kita dalam ancaman terus. Self awareness itu kemampuan ruhani untuk menjadi saksi atas pikiran, perasaan dan tindakan diri. Jadi kita mengenali diri, apa yang kita tahu, yang kita pikirkan dan kita tahu landasannya. Kayak tadi, tidak menikah. Kenapa tidak menikah? Saya menyayangi diri sendiri. Bukan gitu. Menyayangi diri sendiri itu bukan begitu. Perasaan disadari. Asa nggak enak ya, kenapa? Nggak enak, pokoknya mah. Nggak enaknya kenapa kudu puguh gitu. Ya misal ada acara yang menurut kita tidak sesuai dengan kaidah Islam. Kita diundang. Nggak enak ya kalau nggak datang. Padahal kegiatannya nggak bagus. Ya enggak lah, kita punya perasaan bahwa dan pikiran ini nggak benar, nggak ikutan. Tindakan-tindakan diri semuanya disadari. Sumber dari kesadaran diri itu ada dua. Satu, muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Ini level tertinggi. Selalu dalam pengawasan Allah sehingga melahirkan pengawasan internal yang sangat kuat. Tahu diri kita diawasi. Ayat malaikat kanan dan kiri yang mencatat. Makanya kalau assalamualaikum depan, salam kepada yang di kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menemani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengucapkan salam. Kita menyadari ini. Ya. Jadi yang pertama sumber dari self awareness itu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, muhasabah, introspeksi diri. Ya. Tindakan aktif menghisab, mengevaluasi diri sebelum dihisab di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa-apa yang sudah dikerjakannya untuk persiapan di masa depan. Itu muhasabah diri. Ketika kita introspeksi muhasabah diri, nanti kita lebih mengenal diri. Oh, kieu, oh begini. Saya sangat tahu diri Pak. Saya itu termasuk pejit koresun. Do you understand? Pejit koresun uninga teu bisa gawe mun keur lapar. Itu pejit koresun. Error pokoknya mah kalau lapar. Ya. Jadi dalam tugas-tugas saya melayani jamaah misalnya, saya dulukan makan, saya duluan. Nggak bisa, ya Bapak Ibu, hararese abdi heula we. Kalau saya sudah selesai makan, saya bisa ngangkat koper, saya bisa menolong yang perlu dibantu. Tapi kalau saya lapar nggak bisa, error. Nah, itu teh penting menyadari diri begitu teh, ya, supaya kita bisa melakukan tugas-tugas dengan baik. Ya. Kalau tahu bahwa mudah terpengaruh oleh lingkungan, jangan ada di lingkungan yang jelek. Tapi kalau tahu dirinya kuat, mangga berjuang. Mewarnai lingkungan, silahkan. Tapi kalau kira-kira kita mah gampang terpengaruh, ya tahu diri we, pilih lingkungan yang baik. Ini ada kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan hadis ya, itu kata-kata hikmah. Ada yang mengatakan itu dari Ali bin Abi Thalib, tapi juga tidak begitu sahih. Kemudian ada ini kalimat hikmah saja. Tapi bahwa memang kalau kita menyadari, mengenali diri, insya Allah kita akan bertemu dengan
pemahaman kepada Allah. Tadi sudah disampaikan bagaimana menyadari diri dengan tafakur diri, ya. Setiap detik di sumsum tulang lahir 2,5 juta sel darah baru. Setiap detik. Sel darah merah itu begitu mungil tapi mengandung 27 juta molekul hemoglobin. Nggak ngerti nggak apa-apa, nggak ngerti hemoglobin nggak apa-apa. Ya. Tapi angkanya aja kan sudah fantastik itu. Setiap detik ada 2,5 juta sel darah merah yang baru. Dan sel darah merah itu, setiap sel darah merah itu mengandung 27 juta molekul hemoglobin. Setiap molekul hemoglobin mampu mengikat 4 molekul oksigen. Bapak Ibu ginjalnya sehat ya? Alhamdulillah. Bagaimana anatomi ginjal? Ada sekitar 1 juta nefron di setiap ginjal. Nefron itu unit penyaring mikroskopis. Jadi unit penyaring yang sangat tipis dan rumit. Kalau nefron di ginjal direntangkan, itu panjangnya 16 km. Kita tidak menyadari bagaimana ginjal bekerja menyaring racun. Padahal kita makan segala beras, jengkol, putih, tamusu, babat rawai, wah, beras. Sambal dadak, sambal hejo, sambal goang, wah beras. Itu ginjal menyaringnya luar biasa. Kalau ginjal bisa teriak sih karena mah, wey. Belum gula, ya. Anggaran BPJS untuk mengobati ginjal 1 tahun sekitar 13,4 triliun. Dengan kasus gagal ginjal 160 ribu. Hampir 14 triliun. Ya. Dan salah satu penyebab ginjal rusak adalah konsumsi gula yang berlebihan. Kata Wakil Menteri Kesehatan, coba nih gini terus gimana nanti kalau 300 ribu negara nggak sanggup. Ya itu harusnya jangan curhat. Hentikan produksi makanan yang gulanya berlebihan. Itu makanan anak-anak, ale-ale dan kawan-kawan itu kan ya Allah. Kadar gulanya mengerikan. Dan kasus gagal ginjal sekarang udah banyak yang usia muda. Anak-anak yang diabetes, yang gagal ginjal itu banyak sekali. Yang masih punya anak kecil, biasakan mengkonsumsi makanan yang pemanisnya rendah. Masalahnya kalau udah terbiasa dari kecil seperti kita, kalau kurang gula itu jadi tengenah. Lidahnya sudah terbiasa. Tapi kalau dididik dari kecil, ada kebiasaan. Padahal ginjal itu pemberian Allah yang kayak biasa. Ada 1 juta nefron, ya, unit penyaring yang sangat kecil. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal diri, dia akan mengenal Tuhannya. Coba sadar diri teh pengenalan, baik jiwanya maupun jasadnya. Ini teh pemberian Allah semuanya. Ini kita teh istimewa, dirancang dengan sangat khusus. Kan kita semua kan ciptaan Allah by design. Sidik jari beda-beda kan Pak? Jumlah manusia di bumi ada berapa? 7 miliar. Nu aya ayeuna, nu tos maraot segala. Ini kan sidik jarinya beda-beda. Bagaimana Allah bekerja membuat sesuatu yang spesial pada kita? Bagaimana Allah memberikan begitu banyak pada kita? Karenanya kita kalau sudah menyadari diri, betapa kita ini terhormat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan dengan sebaik-baik. Jangan kecewakan Allah dengan tidak menghormati, tidak menyayangi diri sendiri. Diciptakan, diberi kesempatan, maka sayangi. Buktikan bahwa Allah tidak salah menciptakan kita. Kata Allah tugasnya ibadah, semua jadi ibadah. Bekerja diniatkan lillahi ta'ala. Jadi apapun lillahi ta'ala. Maka kita akan menjadi hamba yang merasakan bagaimana Allah hadir, ya. Di saat kita menarik nafas, oksigen masuk ke 300 juta alveolus di paru-paru. Bagian paru-paru ada namanya alveolus. Jadi ketika kita
Itu 300 juta alveolus di paru-paru masuki oleh oksigen. Ya. Kalau paru-paru dibentangkan, luasnya seluas lapangan tenis. Ketika oksigen masuk, terjadi proses difusi yang sangat cepat. Oksigen menembus selaput setipis 0,5 mikrometer masuk ke kapiler darah. Pada saat yang sama, karbon dioksida bergerak ke arah sebaliknya. Itu terjadi dalam hitungan kurang dari 1 detik. Kita ini ciptaan Allah yang luar biasa. Jantung, paru-paru, ginjal, tulang. Saya pernah ketemu dengan para dokter ahli jaringan, histologi. Jaringan itu sel, sekelumpulan sel yang memiliki fungsi yang sama gitu. Itu ada istilah kain kafan kehidupan. Jadi usus kita itu dilapisi sesuatu yang bisa merespon ada ancaman dari luar, ada penyakit, ada apa, direspon. Kita punya sistem proteksi yang hebat. Nah, dengan itu kemudian kita bisa mengatakan kita bersyukur kepada Allah bahwa begitu banyak karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini baru sampai self awareness, Kang Daan. Bagaimana menumbuhkan self awareness yang kuat? Kembali tadi bangun muraqabah, merasa dekat dan diawasi oleh Allah. Juga dilindungi dan dipelihara. Kita diawasi oleh Allah, tapi dipelihara juga kan? Kan tadi sudah disebutkan bagaimana pemeliharaan Allah, jantung, paru-paru, itu baru jantung, paru-paru, ginjal, tulang. Pada komponen tubuh kita, bagaimana otak bekerja, ya, ada mekanisme mengingat, ada mekanisme melupakan. Melupakan penting nggak? Ibu-ibu melahirkan sakit nggak, Bu? Berapa anak? Ongkos sakit, tapi deui-deui weh. Kenapa? Karena mekanisme sakitnya dilupakan dengan kebahagiaan ketika anaknya lahir. Jadi ada mekanisme melupakan. Kalau tidak bisa melupakan rasa sakit, punten, ada istilah dalam psikologi vaginismus. Wanita yang tidak bisa lagi melayani suaminya, terjadi kekakuan karena trauma rasa sakit ketika melahirkan. Itu jadi anomali. Tapi oleh Allah tadi ditolong, nyeri menyeringan jadi poho, dah ingat yang nikmat. Ingat kebahagiaan punya anak, ingat itu mekanisme di otak seperti itu terjadi. Ada kemampuan memori yang kuat. Ibu-ibu memorinya kuat, hati-hati Bapak jangan berbuat salah, diingat terus. Ya. Sekali poho terus sampai kakolot diingat. Ya. Mekanisme mengingat, manusia melupakan, jadi bangun muraqabah, merasa dekat, diawasi Allah, juga dilindungi dan dipelihara. Rutinkan muhasabah. Tiap hari sebelum tidur ingat-ingat, hari ini saya sudah beramal apa. Mang Oded katanya almarhum selalu sebelum tidur itu mengingat-ingat hari ini siapa yang berbuat salah kepada beliau dan beliau maafkan. Kadang-kadang udah tidur teh bangun lagi. Kenapa bangun lagi kata istrinya? Belum memaafkan. Hari ini teh siapa aja. Ya kita mungkin tidak harus sampai ke situ, tapi sadar diri, bermuhasabah. Hari ini kita sudah beramal apa? Kenali diri dengan lebih baik, sadari bahwa kita adalah tersambung dengan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan insya Allah kita bisa menyayangi diri sendiri. Demikian Kang Dan.